Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Bobi Helmi. Saya merupakan dosen program studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi Sekolah Tinggi Olahraga dan Kesehatan Binaguna yang bertempat di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Adapun spesialisasi mengajar saya yaitu pada bidang Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi. Pada hari ini saya akan menyampaikan tentang teknik pengajaran saya dengan menggunakan metode DIA, yaitu Delivery Interaction Assessment. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah saya dalam pengajaran yang berbobot 2 SKS, yaitu mata kuliah Pedagogi Olahraga yang biasanya saya bawa atau saya ampuh di semester ganjil. Apa itu pedagogi olahraga? Pedagogi olahraga adalah ilmu yang mempelajari tentang proses-proses dalam mengajar dan melatih. Kemudian proses-proses dari hasil suatu usaha dan proses-proses menetapkan isi program kesegaran jasmani. Kemudian membahas tentang program pendidikan jasmani dan program olahraga. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah yang pertama, mampu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan memiliki moral etika, nilai, norma kepribadian, bekerja sama, jiwa kepemimpinan, kepedulian, dan tanggung jawab dalam meningkatkan kualitas pendidikan jasmani, kesehatan, dan rekreasi. Yang kedua, mampu mengembangkan kajian kritis dan inovatif terhadap kebijakan dan strategi keolahragaan yang ada demi peningkatan kualitas dan pengembangan lebih lanjut. Yang ketiga, mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan atau seni di dalam bidang keolahragaan melalui riset atau penelitian-penelitian sehingga menghasilkan karya yang inovatif. Kemudian yang keempat, mampu melaksanakan pembelajaran pedagogi olahraga dengan cara menerapkan iptek dalam bidang ilmu penjas atau pendidikan jasmani sehingga dapat memiliki kemampuan memilih metode pembelajaran yang efektif dan aman. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang deskripsi mata kuliah pedagogi. Mata kuliah pedagogi olahraga salah satu dari 7 bidang ilmu keolahragaan yang mampu memecahkan masalah adegan pergaulan antara guru dan siswa melalui aktivitas jasmani dan olahraga yang dikemas dalam pembelajaran dalam upaya membangun sumber daya manusia yang cerdas sesuai dengan tujuan pendidikan jasmani. Kemudian, kemampuan yang diharapkan setelah mempelajari mata kuliah pedagogi olahraga ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan secara kritis dan objektif hakikat pedagogi olahraga. Kemudian mendeskripsikan ruang lingkup kajian studi pedagogi olahraga. Yang ketiga, menjelaskan perilaku siswa, guru, dan isu-isu tentang kurikulum yang sedang lagi dijalani, terutama di sekolah-sekolah. Kemudian menganalisa keragaman pedagogi olahraga di tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas. Yang kelima, menguraikan kajian pedagogi olahraga. Yang keenam, memahami dan menjelaskan atau melaksanakan proses perkembangan kurikulum. Yang ketujuh, mampu merancang model, strategi pendekatan dan gaya pembelajaran pendidikan jasmani. Yang kedelapan, merancang dan melakukan manajemen pendidikan jasmani. Dan yang terakhir, yang kesembilan, mengidentifikasi sumber dan isi pembelajaran. Adapun isi dari materi pembelajaran mata kuliah pedagogi olahraga adalah yang pertama, pengantar dan ruang lingkup pedagogi olahraga. Kemudian yang kedua, body of knowledge ilmu keolahragaan. Yang ketiga, ruang lingkup dan isi pedagogi olahraga. Yang keempat, skill standard for beginning teachers. Yang kelima, perbedaan penjas olahraga dan proses implementasi pada kurikulum sekolah dasar, sekolah menengah pertama, maupun sekolah menengah atas berdasarkan pertumbuhan dan perkembangan gerak. Yang keenam,
Kurikulum olahraga, pendekatan ilmiah dalam kurikulum merdeka. Yang ketujuh, model strategi, pendekatan dan gaya pembelajaran Penjas. 8, manajemen pembelajaran Penjas. Kemudian yang ke-9, konsep penelitian pedagogi olahraga. Yang ke-10, mengembangkan sumber belajar mengajar. 11, efektivitas pengajaran pendidikan jasmani. Ke-12, menilai hasil belajar. Yang ke-13, menerapkan ilmu pedagogi dalam pemecahan masalah Penjas. Selanjutnya, adapun sistem pembelajaran dan materi yang akan saya lakukan dalam satu semester. Di awal pertemuan, saya melakukan perkenalan, membangun keakraban antara dosen dan mahasiswa. Kemudian yang kedua, biasanya saya membuka diri untuk diskusi apapun bentuknya terkait isi dari perkuliahan yang akan kita jalani selama satu semester. Dalam diskusi, saya biasanya memotivasi mahasiswa untuk belajar lebih fokus lagi dan lebih giat, lebih serius dalam mengikuti proses pembelajaran. Selanjutnya saya membahas tentang kontrak perkuliahan, yang mana ini adalah membuat kesepakatan bersama terkait proses perkuliahan berjalan, termasuk modul perkuliahan, agar mendapat gambaran pelaksanaan perkuliahan selama satu semester ke depan. Itulah gambaran pembelajaran perkuliahan pedagogi olahraga yang saya ampuh selama satu semester ini berjalan. Adapun rujukan pembelajaran yang saya gunakan adalah sebagai bentuk strategi delivery, proses penyampaian materi mahasiswa dengan menggunakan beberapa strategi, yaitu dengan textbook, diantaranya membahas tentang teori-teori pedagogi, kemudian membaca buku ya yang berkaitan tentang pedagogi olahraga, yang salah satunya adalah karangan Mirik Adang Suherman serta karangan Rusli Lutan. Kemudian menggunakan media online ya, atau media maya untuk mencari topik-topik yang menarik yang bisa dijadikan bahan diskusi terkait materi perkuliahan yang sedang dijalani. Selanjutnya, dalam perkuliahan saya juga menjalankan beberapa cara atau saluran komunikasi antara mahasiswa. Yang saya gunakan yang pertama adalah dengan menggunakan Zoom meeting. Ini dilakukan untuk interaksi langsung dengan mahasiswa dalam menjelaskan materi-materi pembelajaran. Selain itu, media Zoom meeting juga bisa digunakan untuk berdiskusi langsung terkait keaktifan mahasiswa dalam menyikapi topik-topik perkuliahan ya selama perkuliahan dijalani dan akan dilakukan di setiap akhir semester. Strategi kedua adalah dengan case method ya, atau collaborative learning. Dengan memberikan contoh kasus secara kolaboratif ya, terkait dengan kepribadian individu serta pemberian kuis yang dapat didiskusikan agar mahasiswa lebih semangat dan semakin termotivasi dalam mempelajari materi pembelajaran pedagogi olahraga ini. Bentuk interaksi lain juga yaitu dengan menggunakan WhatsApp grup kelas untuk diskusi kelas ya terkait dengan kendala-kendala yang dihadapi selama proses perkuliahan. Kemudian pelaksanaan asesmen dalam pembelajaran, yaitu dalam proses ini bagaimana cara saya melakukan evaluasi penilaian terhadap mahasiswa. Di awal pertemuan saya menjelaskan tentang beban atau bobot penilaian dari mata kuliah pedagogi ini, yaitu ujian akhir semester itu 25%, kemudian ujian tengah semester 20%, tugas 50%, dan kehadiran 5%. Nah, itulah sedikit tentang asesmen penilaian yang saya lakukan dalam satu semester di mata kuliah pedagogi olahraga. Baiklah, selanjutnya saya akan menampilkan proses pengajaran yang saya lakukan pada mata kuliah pedagogi olahraga secara daring dengan aplikasi Zoom Meeting. Selamat menyaksikan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya ucapkan alhamdulillah kita berjumpa kembali di mata kuliah pedagogi olahraga, yang mana di semester ini
saya mengampu mata kuliah pedagogi olahraga. Mata kuliah pedagogi olahraga ini memiliki bobot SKS yaitu berjumlah 2 SKS. Ya, yang mana mata kuliah ini wajib diambil oleh mahasiswa, terutama mahasiswa pendidikan jasmani, kesehatan, dan rekreasi. Baik, kita akan langsung ke PowerPoint. Apakah sudah kelihatan PowerPoint-nya? Sudah, Pak, kelihatan. Ya, mata kuliah pedagogi dengan submateri yaitu pengantar dan ruang lingkup isi pedagogi olahraga. Dosen pengampunya saya, Bobi Helmi SPD, SPD MPD, kemudian program studinya pendidikan jasmani, kesehatan, dan rekreasi, Sekolah Tinggi Olahraga dan Kesehatan Bina. Pengertian pedagogi, pedagogi itu ya memang tidak bisa kita lewatkan ya, karena ini adalah modal utama kalau nanti adik-adik semua mau menjadi guru ya, lulusannya menjadi guru. Karena modal utamanya itu ya harus mengenal apa sih itu pedagogi, apa sih itu pendidikan. Ya, itu sama ya. Pedagogi itu kan mungkin bahasa lain ya, bukan bahasa Indonesia, tapi memang harus kita pelajari. Yang mana pedagogi itu adalah ilmu mendidik. Ya, seperti saya mengajar ini kan, ilmu mendidik kalian gitu. Dan konteksnya kan beda. Saya kan sudah menjadi dosen dan kalian adalah calon guru gitu kan. Ya, jadi pedagogi itu adalah ilmu mendidik atau ilmu pendidikan ya, atau ilmu pengetahuan yang fungsinya menyelidiki ya, merenungkan tentang gejala-gejala perbuatan yang mendidik. Ya, ini berdasarkan teori atau pendapat dari Ngalim Purwanto di tahun 2004 di halaman 3 bukunya ya. Nah, jadi ini artinya, jadi pedagogi itu adalah ilmu mendidik. Ya nggak serta merta seorang guru itu melewatkan mata kuliah pedagogi, tidak. Ya, awalnya semuanya harus belajar apa sih artinya pedagogi bagi mahasiswa gitu. Ya, luarannya apa sih? Ya luarannya agar kalian nanti pada saat menjadi guru itu atau menjadi pendidik, kalian sudah bisa kuasai bagaimana caranya mendidik. Ya, mendidik anak SD, kemudian mendidik anak SMP, mendidik anak SMA, maupun nanti menjadi pelatih, ya, pelatih olahraga. Itu bagian dari pendidikan juga. Cuman caranya aja yang berbeda. Ya, di sini kita akan bahas pedagogi yang apa? Pedagogi olahraganya bagaimana? Pedagogi pendidikan jasmaninya bagaimana? Itu nanti kita akan kembangkan lagi. Ya. Ya. Kemudian ya proses pedagogi. Ya. Jadi ada prosesnya. Ya. Yang pertama itu menjadi pendidik. Otomatis kalau sudah menjadi pendidik, ya, yang pasti mendidik serta didik ya atau mengajar ya. Ya luarannya membimbing, ya mengajar, kemudian melatih. Ya, siapa yang dilatih, siapa yang diajar, siapa yang dibimbing, itu siswa ya, ataupun peserta didik. Ya, tujuannya adalah pendidikan. Ya, tujuannya adalah pendidikan. Nah, ini proses pedagogi. Ya, seorang pendidik mendidik, kemudian membimbing, mengajar, melatih, kemudian siapa yang dididik yaitu siswa, ya, peserta didik. Kemudian luarannya adalah tujuannya pendidikan. Nah, ini prosesnya. Ya. Kemudian ya ada subkompetensi pedagogi, itu dibagi lagi ya, ada beberapa item-item lagi. Ya. Yang pertama itu memahami peserta didik secara mendalam, ya. Kemudian merancang pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, kemudian merancang dan melaksanakan evaluasi pembelajaran, kemudian mengembangkan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang ada di dalam dirinya. Ya, ini kompetensi pedagogik. Ya.
ya bagian-bagian dari isi pedagogi. Sampai sini ada yang mau tanya sebelum kita masuk ke pedagogi olahraganya. Ini kan secara umum nih. Ya, mungkin ada masukan atau pernyataan ya, atau ada yang mau berkomentar tentang eh, ruang lingkup pedagogi ini ya secara umum. Ada yang mau memberikan masukan, arahan? Ya, Epen itu mungkin ada yang mau disampaikan. Ya Pak, izin Pak bertanya Pak Hmm. mengenai ruang lingkup pedagogi olahraga ini Pak. Apakah bagaimana seorang guru dapat mengaplikasikan Pak ke peserta didik eh, untuk meningkatkan eh, kemampuan seorang anak itu Pak? Dikarenakan di setiap sekolah Pak, kebanyakan ada juga peserta didik yang kurang dalam bidang olahraga Pak. Ya, baik. Bagaimana caranya seorang guru itu bisa melihat secara lihai anak ini arahnya kemana ya? Betul Pak. Walaupun dia di kelas itu tidak suka olahraga ya kan? Iya betul Pak. Iya Kan Pak. ada tuh banyak kasus seperti itu ya. Jadi sebenarnya di Penjas ini memang harus dipaksakan bergerak, gitu. Namanya Penjas, pendidikan jasmani. Nah, kecuali pendidikan rohani. Kalau rohani kan ada ruangan tertentu kan untuk beribadah. Kalau kita yang namanya pendidikan jasmani ya memang harus dipaksakan untuk bergerak. Ya, baik dia dalam keadaan tidak fit ya atau memang dia dalam keadaan sakit sekalipun ya kalau memang dia mampu bergerak dia harus bergerak walaupun dia cuman jalan ya, walaupun dia cuman sedikit berlari ya. Tapi memang harus ada pemaksaan di pendidikan jasmani karena harus harus eh, guru itu bisa memberitahu kepada siswanya luaran dari materi ini kamu harus bisa menguasai. Kalau tidak bisa ya kamu nanti tidak akan bisa melanjutkan ke materi berikutnya gitu kan. Ya. Kalaupun ada memang siswa yang tidak mau bergerak ya kita akan berikan pendalaman ya, pendekatan secara lebih dalam. Makanya di sini dikatakan mahasiswa memahami peserta didik secara mendalam. Kenapa dia? Apa masalahnya? Apakah dia punya trauma dengan yang namanya penjas atau memang ada sakit yang tidak bisa tidak bisa dipaksakan untuk bergerak ya. Kalau guru penjas saya rasa sih eh, paham lah tentang itu ya. Yang pasti kalau yang namanya di penjas itu tidak mungkin ada yang nggak suka, nggak mungkin. Karena di Penjas itu bukan hanya mata pelajarannya saja yang favorit, tapi gurunya juga difavoritkan, ya kan? Nah, kalau bisa pun satu harian itu Penjas, ya Pak Epen ya kan? Kalau bisa pun satu harian itu Penjas terus, gitu kan? Betul Pak. Iya Pak. Kalau bisa pun seperti itu, gitu kan? Ya, karena memang kalaupun ada kasus seperti itu, mungkin ada sesuatu hal ya. Apakah dia trauma atau mungkin dia pernah cedera, mungkin bisa diberikan pendekatan lebih dalam lagi. Itulah peran guru tadi. Ya. Ada yang lain? Mungkin? Ya, kita lanjut dulu di ya nih ruang lingkup pedagogi olahraga. Ya. Ya. Ya, jadi di sini dikatakan ya, ilmu keolahragaan itu pada dasarnya bukanlah ilmu tunggal ya atau monodisiplin ya yang berdiri sendiri ya, melainkan merupakan kumpulan dari sejumlah disiplin keilmuan. Ya, apalagi secara etimologis ilmu keolahragaan juga lebih merupakan ilmu terapan ya daripada ilmu murni ya atau pure science. Kemudian karena itu perkembangan ilmu keolahragaan di masa depan itu masih terbuka lebar bagi intervensi dan investasi di situ
disiplin ilmu lainnya. Ya, maksud ini teori ya. Dalam bukunya ya masih banyak yang memiliki pemahaman sempit tentang kajian dan alur keilmuan olahraga yang menyebabkan kajian ilmu keolahragaan tidak bisa berkembang secara optimal. Ya, kalau kita mungkin kan seorang akademisi yang sudah kuliah, yang sudah paham tentang apa sih pengertian olahraga maupun penjas, mungkin kita sudah paham. Kita bicara sport science, ya. Tapi kalau orang yang tidak mengerti tentang pendidikan olahraga, ya orang-orang awam lah yang di luar sana gitu kan, dia tidak tahu, ya ilmu pendidikan olahraga itu apa namanya dalam, ya bukan dangkal ya. Orang kan taunya, wah masuk jurusan olahraga nanti kerjanya lari-lari saja, lari-lari, sedikit-sedikit pemanasan, sedikit-sedikit stretching. Enggak itu aja. Kalau kita bicara ilmu keolahragaan, kita bicara sains. Ya, kalau kita bicara pendidikan olahraga, ya kita bicara penjas. Nah, jadi orang-orang di luar sana yang tidak mengenal ilmu olahraga tidak paham bahwasannya di olahraga itu banyak ilmu yang mencakup ilmu-ilmu yang lain ya, seperti yang saya bilang tadi ya, ilmu biomekanika, fisiologi, kemudian psikologi, sosiologi, ya kepelatihan dan lain sebagainya. Banyak. Ya, pedagogi olahraga menurut Suherman tahun 2009 ya, sebuah disiplin ilmu keolahragaan yang berpotensi untuk mengintegrasikan subdisiplin ilmu keolahragaan lainnya untuk melandasi semua praktek dalam bidang keolahragaan yang mengandung maksud dan tujuan untuk mendidik. Nah, ini menurut Suherman ya, tahun 2009. Kemudian menurut Hak 2009 juga, jadi menjelaskan bahwasanya pedagogi olahraga itu harus memandang olahraga dalam konteks yang luas, termasuk gerak movement, ya ada badan, permainan play, penampilan performance, kesehatan dan waktu senggang untuk kesejahteraan hidup manusia. Nah, ini maksud dari pedagogi apa namanya berdasarkan teori-teori yang sudah ditemukan oleh para ahli. Ya, kemudian ada implementasi pedagogi olahraga. Ya, meskipun pedagogi olahraga berbicara tentang guru dan pelatih, dua kelompok pekerjaan ini tidak sama. Ya, atau dengan kata lain, penjas di sekolah tidak sama dengan program olahraga. Saya mau bertanya dulu sama si Abdian. Abdian. Ya, baik Pak. Nah, apa sih penjas itu sebenarnya? Penjas ini sih Pak, kalau dari itu lebih ke pendidikan jasmani Pak. Kalau di sekolah dia itu Pak lebih mendidik bagaimana anak itu bisa bergerak Pak dalam dan mengetahui apa sih itu pendidikan olahraga. Itu menurut saya Pak itu arti dari penjas Pak. Ya, baik, terima kasih Abdian. Menurut Abdian, penjas itu adalah pendidikan bergerak. Ya, oke. Saya mau tanya lagi sedikit. Wilman dulu, Wilman. Hadir, Pak. Apa sih penjas sih menurut Wilman? Izin Pak, menurut saya penjas itu merupakan suatu ilmu yang selalu digunakan di sekolah yang bertujuan untuk mengeluarkan keringat dan menyegarkan tubuh Pak, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan yang sesuai dengan aturan Pak. Terima kasih. Ya, hampir sama dengan apa ya, dengan Abdian, bahwasanya penjas itu adalah suatu kegiatan bergerak ya yang dilakukan di dalam kelas ya, maksudnya di dalam pembelajaran ya tadi maksudnya. Hampir sedikit sih kena sedikit ya. Saya mau tanya cewek lah dulu. Nah, cewek. Mutiara. Nah, apa sih penjas itu? Nah, Izin Pak, ya. menurut saya penjas adalah proses kegiatan
melalui pendidikan jasmani dalam rangka meningkatkan kemampuan keterampilan, jasmani pertumbuhan kecerdasan, dan pembentukan watak seorang murid Ya. atau siswa. Ya. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih Mutiara ya. Jadi penjas itu adalah suatu kegiatan atau aktivitas jasmani yang di dalamnya mencakup kegiatan-kegiatan gerak ya, yang dimana seluruh gerak itu sudah diselaraskan dengan materi-materi yang akan diajarkan ya. Jadi penjas itu merupakan suatu alat ya, alat bergerak agar siswa-siswa itu bisa mendapatkan manfaat dari gerak yang sudah diajarkan oleh guru ya ataupun pendidik. Jadi dikatakan penjas tidak sama ya, tidak sama dengan yang namanya pendidikan olahraga. Apa sih artinya pendidikan olahraga? Lasdo bisa kasih apa? Kasih argumen? Apa sih pendidikan olahraga? Pak, Nah, baik Pak, izin menjawab Pak. ya, Kalau menurut saya pendidikan olahraga itu Pak suatu pendidikan dengan pendidikan yang terstruktur terhadap suatu olahraga Pak. Terima kasih Pak. ya. Mungkin ada yang lain yang bisa kasih komentar, argumen tentang apa sih pendidikan olahraga itu? Izin Pak, Silakan. menurut saya Pak, biasanya itu Pak pendidikan olahraga itu sering diimplementasikan kepada atlet Pak. Jadi dilakukan pelatihan agar atlet tersebut bisa mencapai tujuan dalam olahraga tersebut dalam melatih. Contohnya Pak, fisiknya dan keterampilan dalam geraknya Pak. Terima kasih. Ya, oke. Siapa lagi? Mutiara. Mutiara tuh tunjuk tangan tuh, raise hand. Ya. Izin, Pak. Agak sama. Oh iya. Olahraga aktivitas jasmani yang berupa permainan dan bentuk perlombaan atau pertandingan. Selalu beraturan tetap, mempunyai pembatasan dan pembakuan formal. Ya, itu tadi Terima kasih. argumen dari Mutiara ya. Pendidikan olahraga itu ya ya suatu kegiatan yang memang sudah baku ya. Seperti yang disampaikan Mutiara tadi ya, lebih ke perlombaan atau prestasi. Ya. Itu makanya di sekolah itu penjas itu berbeda dengan yang namanya pendidikan olahraga ya. Penjas itu kan dia di dalam ruang lingkup pembelajaran. Kalau prestasi atau pendidikan olahraga itu lebih ke cabang olahraga ya. Mungkin bisa kegiatan-kegiatan di ekstrakurikuler, kemudian di klub-klub olahraga. Nah, itu yang membedakan ya. Baik, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan untuk materi hari ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan hari ini bisa menjadi bahan yang bisa menjadi acuan kepada kita, referensi agar nanti pada saat Anda semua itu atau adik-adik semua itu menjadi guru, bisa menjadi guru yang profesional ya, dan punya kompetensi yang luar biasa, terutama bagi teman-teman yang nanti bakal menjadi seorang guru yang mempunyai sertifikat profesi. Luar biasa. Baik, ini sudah berakhir saya sampaikan. Kita berjumpa lagi di pertemuan yang akan datang di jadwal dan pertemuan yang sama. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam olahraga. Salam siang Pak, salam olahraga. Siang, Pak. Siang Pak. Olahraga.